Ya, selamat pagi semuanya. Sebelum memulai materi, semalam saya lihat sih ada namaskara ya. Kita hanya cukup beranjali di tempat duduk. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Selamat pagi, semoganya sehat ya, semoga semua sehat dan bahagia untuk mendengarkan Dhamma Desana pada siang hari ini ataupun pagi hari ini. Mungkin nggak nampak ya, semalam saya juga pesan teman-teman saya karena ini terlalu terang, jadi slide-nya itu nggak jelas. Tapi nanti akan dijadikan nanti dikirimkan ke peserta. Jadi pada pagi hari ini saya akan membawakan tata cara puja bakti agama Buddha. Apa itu tata puja bakti? Saya rasa di sini kalau yang sering ikut di sini untuk di wihara ini sudah sering melakukan puja bakti rutin ya. Nah, di sini nanti kita akan membahas apa itu upacara. Upacara itu bukan hanya upacara di wihara, masih ada upacara kematian, upacara kelahiran, upacara hari besar agama Buddha ya. Dan banyak sekali seperti Bante bilang, sering ada yang mau pindah rumah baru juga minta blessing ataupun puja bakti. Yang buka toko juga minta blessing ya. Ini sekilas kalau kita di daerah-daerah yang masih kecil, dulu kita saya belajar agama Buddha dari 2007. Itu hampir sama dengan Rama Hantoro ya, 2007. Nah, 2007 itu saya sebagai simpatisan karena pada waktu itu usia saya udah hampir 33. Umur saya 33 waktu itu ya. Nah, ini kami sangat gembira karena memang terakhir kita bisa berkumpul di sini untuk mengadakan khusus Dharma Buddha, dasar Buddha Dhamma. Artinya di sini Bante-bante sangat welcome kami untuk mengadakan kursus-kursus seperti gini. Jadi artinya sudah ada wandaninya. Nanti sebentar lagi sudah ada Magabudinya. Ya, setelah Magabudi kita akan mengajak Patria, pemuda ya, pemuda Theravada Indonesia. Nah, kita akan bekerja sama untuk menyokong para biku di sini. Jadi semalam udah diceritakan sama Romo Dharmanandi, Ko Ayau biasanya kalau dipanggil sehari-hari. Ko Ayau sudah menjelaskan apa itu organisasi ya semalam ya, apa itu KBTI. Nah, hari ini kita sambung. Sedikit biodata saya, nggak nampak ya. Saya bacakan saja. Saya lahirnya di Tanjung Pinang. Saya hampir sama dengan teman-teman P Pinang, Pangkal Pinang. Saya di T Pinang, Tanjung Pinang ya. Jadi ini mungkin ada hubungan sebelumnya. Kenapa semua tunggu di Pinang ya. Saya tanggal 26 Desember 1975. Kebetulan tahun ini saya baru ABG. Aku baru gocap. Saya kerjanya sekarang sih udah nggak kerja ya. Saya komisaris dan direktur di beberapa perusahaan di Kota Tanjung Pinang dan Kota Batam. Itu PT Pacific Group. Dan pengabdian Dhamma saya selaku Ketua Yayasan Theravada Sakyaputa Wihara Gunawijaya Tanjung Pinang dari 2012. Jadi tahun ini sudah 12 tahun wihara itu. Saya sudah 3 periode untuk menjadi ketua yayasan. Ini tahun ke-12 saya menjadi ketua yayasan. 1 periode 5 tahun. Dan saya juga selaku ketua
PD Magabudi Provinsi Kepri 2016 sampai 2021 dan dilanjutkan lagi 2021 sampai 2023. Bukan tidak selesai masa jabatan saya, tapi saya diangkat ke pusat, ya, dimutasikan ke pusat. Jadi saya menjadi pengurus pusat Magabudi pada tahun 2023 sampai 2028. Jadi kita masih akan ketemu lagi. Dan saya juga ketua Lembaga Pengembangan Tipitaka Centing Gata Provinsi Kepulauan Riau, yaitu LPTG. Saya nggak tahu di sini ada ikut tanding nggak ya, STG setiap 3 tahun sekali, ada ya? Ya. Jadi kalau bisa kita harus ada orang di dalamnya untuk belajar gimana untuk berorganisasi dengan pengurus-pengurus di luar dari kita sendiri, ya. Dan saya juga wakas sekolah Yayasan Sekolah Tonghua Kota Tanjung Pinang, ya. Ini sekolahnya itu ada 3 bahasa. Sekarang muridnya 300 lebih. Sampai hari ini masih ada. Saya waktu awal-awal masuk itu selaku hanya membantu koordinator harian, tapi terakhir saya dimasukkan 2, 1 wakil ketua yayasan, 1 koordinator harian. Karena inilah saya menggapai S1 saya. Jadi hidup ini enggak semuanya harus kita nunggu pada waktunya sampai, ataupun karena waktunya sudah sampai kita termotivasi, ya. Pada saat saya diminta untuk jadi wakil ketua yayasan sekolah, saya merasa saya minder karena saya ijazahnya baru SMA. Akhirnya saya berusaha untuk ambil S1. Nah, huo tao lao, xie tao lao, ya, lao sư ya. Artinya hidup sampai tua, belajar sampai tua. Enggak ada masa-masanya, saya nggak bisa, saya sudah tua, nggak bisa belajar lagi. Kalau anak muda bisa dalam 1 jam hafal 1 buku, kita pakailah 3 hari pun enggak apa-apa. Karena itu memang kemunduran dari usia kita, ya. Dan saya juga pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kota, FKUB. Saya juga di dalam. Nah, ini juga dipaksa. Karena pas ketua Permabudi memasukkan orang ke dalamnya, artinya dia nggak mau semuanya cowok, akhirnya dia minta 1 cewek. Nah, terpaksa saya yang didorong untuk masuk. Nah, ini sedikit biodata saya. Kita tidak sombong ya, saya 17 tahun yang lalu, saya hampir sama 0. Artinya 0 itu apa? Saya tidak memiliki apa-apa. Saya juga orang yang sangat sederhana. Ya, karena suami saya yang berusaha, maka suami saya sukses hari ini, saya juga sukses berdiri di sini. Karena ada dukungan suami dan keluarga saya juga bisa kemana-mana saja. Ya, jadi kita tidak berdiri sendiri dan tidak pinter sendiri, ya. Wah, nggak nampak ya. Oke. Topik bahasan yang akan kita pelajari tentang tata cara puja bakti hari ini adalah memahami puja bakti, tata cara puja bakti, parita dan bawana. Ini 4 poin ini yang kita akan pelajari ya. Saya sangat speed ya. Nanti aja kita terakhir baru banyak ngobrol. Ini sih karena cahaya terlalu itu nggak apa-apa sih. Puja bakti dipraktikkan sebagai salah satu ritual agama Buddha. Puja, upacara penghormatan kepada dewa-dewa, bakti, tindak tunduk dan hormat perbuatan yang menyatakan setia, kasih, hormat, tunduk, ya, atau memperhambakan diri setia. Kebaktian 1, rasa tunduk dan hikmat. Perbuatan, pekerjaan, bakti, kesetiaan, perbuatan baik, kris, upacara agama dalam gereja atau doa menyanyikan puji-pujian.
Jadi kalau puja bakti ini, kebaktian itu selalu dikatakan teman-teman kita yang ke gereja ya. Jadi kita hampir sama ya. Nah sekarang kita kalau misalnya kita bilang klaim itu kita punya, itu akan bermasalah juga. Jadi kita hidup di dunia ini rukun, karena kita hidup berkelompok, berteman, bukan hanya kita sendiri ya. Seperti tadi yang awal saya bilang, saya bisa datang ke sini karena dukungan keluarga saya. Kalau tanpa dukungan mereka, maka saya tidak akan datang duduk di sini ya. Agama Buddha, hormat bukan karena takut tetapi karena cinta dan terima kasih dan bakti. Melihat apa adanya, tunduk pada hukum dharma demi kepentingan dan kebaikan semua makhluk. Sepenuhnya merupakan tuntunan moral bersifat terbuka ya. Nah ini tata cara puja bakti. Seragam berpakaian salah satu unsur fisik dalam puja bakti. Pedoman puja bakti umum dan puja bakti khusus. Parita Gata yang dibaca, kelengkapan puja bakti dan persiapan puja bakti. Ini ada video ya, cuman terlalu kecil, bentar ya, biar semuanya dengar. Saya coba.
duk kerja kita, apa yang kita lakukan, itulah pelita kita sendiri. Ya. Dan hio dan dupa. Hio dan dupa apa maknanya? Kalau secara dalam ajaran agama Buddha itu dia akan mengalir dan menjadi suatu bau. Kalau kita kan di sini duduk, hio kalau tansa artinya baunya kita kecium, benar nggak? Nah pada saat ini kita juga mencium bau ajaran agama Buddha, yaitu harum ya, karena mengajarkan kita apa itu yang benar, apa itu yang salah. Anda mau apa terserah Anda, tidak dipaksa. Ya, kalau Anda melakukan ini, Anda akan mendapatkan ini. Kalau Anda tidak melakukan ini, melakukan yang lain, Anda akan mendapatkan yang lain. Nah, itu sepertinya ya. Contohnya lagi, kalau kita berbuat baik, contohnya Bante Siri, Bante Adiratano di sini, kan sampai di mana-mana. Kalau ada orang juga nggak kenal sama Bante Adi sama Bante Siri, tapi dadakan mau ketemu beliau. Kenapa? Karena mendengar cerita dari teman dan mereka pengen bertemu dan dengan itu salah satu juga. Seperti haruman dupa itu tersebar kemana-mana yang kita nggak bisa stop ya. Ini pagi hari punya matahari bagus tapi saya nggak mau. Ya, oke, kita lanjutin lagi. Masih ada satu video. Belajar tentang altar. Sikap namaskara yang benar adalah dengan memperhatikan yang pertama lutut, jari kaki. Ya, sorry, tadi ketinggalan air. Air itu simbolisnya itu kerendahan hati. Jadi air itu tidak akan pernah nggak lihat air itu mengalir ke atas. Kalau pernah, tolong kasih tahu saya pengen lihat juga. Jadi air itu dia mengalir ke bawah. Dan dia kalau di tempat yang bulat, dia akan mengikuti bulat. Pada dia di tempat yang 4 persegi, dia akan mengikuti 4 persegi, isi semua 4 persegi itu, ya kan? Kalau dia di tempat yang lurus saja, air itu dari atas itu akan lurus saja turun ke bawah. Kenapa? Artinya kerendahan hati itu mengikut sesuai dengan arus. Tapi harus punya prinsip yang benar. Jangan, John lah saya ikut aja lah nggak apa-apa lah. Kan Ramani Tindi sudah bilang harus ikut ya. Saya ikut aja lah nggak apa-apa. Salah pun, kamu curi ya, aku ikut juga lah curi ya. Itu salah ya. Jadi kita itu adalah ke dalam kita, kepribadian kita. Artinya kita itu bisa menerima keadaan apapun. Jadi jangan mengeluh karena panas, jangan mengeluh karena dingin. Nah itu salah satu juga ya. Kita ini mengikuti arus, artinya kita bisa menerima apapun yang akan terjadi dan apapun yang kita hadapi. Ya, itu salah satu fungsi dari makna dari air. Ya, air itu sangat universal dan jangan kira air itu hanya bisa kasih minum, hanya kasih bisa mandi dan lain-lainnya, tapi air itu juga bisa menjadi senjata untuk menyiksa orang. Gimana cara menyiksa orang? Tahu nggak? Yaitu pada zaman Jepang itu dikurung, manusia itu dikurung di bawah, airnya itu dia akan setetes taruh kepala. 老师有听过吗？有听过吗，老师？有。Itu sakit sekali ya. Itu sakit sekali. Jadi kalau pernah mencoba itu, tapi berjam-jam ya. Karena dia tetes turun itu, tek, tek, tek. Jangan mencoba kepala kita, apalagi cari teman kita yang kepalanya botak, apalagi Bante nggak boleh ya. Jadi coba saja kalian lihat di rumah Anda yang AC-nya bocor di lantai keramik, coba lihat keramik Anda, pasti ada satu tanda airnya dia jatuh lebih putih dan di sampingnya itu lebih gelap. Itulah air ya. Kalau kita lihat air cuci mobil ya, air tuh cuci mobil tuh luar biasa loh, bisa dibersihkan ya. Dan satu lagi, teknologi di Cina
air itu bisa untuk menjadi potong rupang, membentuk rupang, memotong batu. Jadi dahsyatnya air itu, kekuatan air itu luar biasa. Ya, jadi itu adalah suatu hal yang contoh buat kita bahwa air itu adalah kerendahan hati, dengan tajam bisa menjadi strong. Dia bukan hanya ya saya ikut, ya boleh, enggak. Tapi dia ada strongnya. Ya, kalau dipergunakan pada waktu yang tepat dia akan lebih strong. Ya. Oke, kita lanjut. Yang namaskara itu biasanya ada 5 titik ya. Jadi ini sebagai contoh aja. Dahi, siku, dan telapak tangan semuanya menyentuh lantai. Oke. Ini adalah cara penghormatan Anjali Namaskara yang benar ya. Jadi ada 5 titik. Kenapa senyum terus? Oh, lucu ini ya. Oke, nanti coba woman paima ya. Kita jual siapa yang harga tinggi saya jual ke beliau. Oke, cara penghormatan udah tahu ya, ada 5 titik ya tadi ya, sampai ke lutut, sampai ke ujung kaki dan dahi ya. Jadi ini namaskara yang benar, karena namaskara kenapa harus kita ngajarkan seperti gitu, karena banyak orang yang namaskaranya sangat sederhana, tapi memang selama ini Bante, biku-biku itu tidak mengarahkan bahwa harus gini, harus gitu, enggak. Yang biasanya harus gini, harus gitu tuh malahan kita sendiri. Gitu. Kita yang sebagai volunteer, kita yang biasanya di wihara, kita ingin kasih tahu teman-teman kita itu supaya lebih tahu gimana cara namaskaranya. Jadi ini kejadian ya di wihara kita ya, tapi jangan tersinggung karena ini adalah memang kejadian yang terjadi di tempat wihara saya. Jadi amanya itu sering bawa cucunya itu ke Mahayana. Cucunya itu umur 6 tahun. Cucu cewek ya, pinter sekali anak ceweknya itu. Jadi dia 6 tahun sering dibawa ke wihara Mahayana, ke wihara Theravada. Pada suatu saat di Theravada itu dia tanya ke amanya, "Mah," dia waktu berlutut, dia tanya amah, "Mah, tangan mau buka atau tutup?" Paham ya? Karena ritual kita beda ya, sedikit ya di tangan itu, tapi tidak menjadi masalah. Cuman kadang amanya ngajar, kamu namaskara ciu dia kam dia kui dia naik. Nah di VGV di wihara Theravada dia cuman gini, habis itu naik. Akhirnya cucunya bingung, hari ini wihara ini saya harus atau jadi dia waktu turun tuh ditanya, "Mama, harus gimana ya, Maya?" Nah itu terjadi. Nah itu amanya yang cerita ke kita juga. Nah, jadi pas kebetulan ada teman saya di situ kan, mereka ngakak, ketawa gitu loh. Nah inilah kejadian di tempat kita yang sedikit itu. Sebenarnya enggak ada permintaan atau apa-apa, itu semuanya dibuat sama manusia ya. Termasuk juga kadang kita ini kan udah kebanyakan ajaran agama Buddha sudah mulai masuk Indonesia, tapi tradisi kita masih sangat kental. Jadi kalau saya ke tempat rumah duka, itu teman saya selalu bilang, Tin, kamu lihat ribet sekali ajaran agama Buddha. Kalau kematian harus pai tetau lah, kepala babi lah, harus gini lah, harus itu. Saya bilang sorry, itu tradisi. Lalu dia bilang, oh itu tradisi ya, bukan agama Buddha ya. Nah itulah yang sering teman-teman kita dibawa ke tetangga, tidak sembahyang tradisi karena merasa ribet. Sedangkan mereka tidak tahu itu adalah tradisi dari nenek moyang kita. Kalau tradisi saja kita tidak rawat, ama hulai cuy nang boy ha.
Ama datang cari kita enggak ya? Ya kan? Kayak ini udah mau masuk bulan 7 ya. Bulan 7 kan bulan hantu. Yang anehnya terbalik, saya masih ingat saya bawa anak saya pergi berenang bulan 7. Teman saya dia agama tetangga, seharusnya dia nggak ada pantangan loh. Waktu kita mau berangkat, neneknya dari rumah itu keluar. Jangan bawa cucu saya berenang ya, ini bulan 7 bulan hantu. Saya bingung, saya agama Buddha tak ada pantang, kamu kok ada pantangan. Habis itu saya bilang gimana? Nggak jadilah saya. Soalnya mertua saya nggak kasih, ya udah saya sama anak-anak saya pergi berenang. Nah itu suatu pandangan yang seperti gitu ya. Jadi kita, apakah Sang Buddha melarang kita menjalankan tradisi? Tidak. Saya berani bilang tidak. Yang penting tidak melanggar sila pertama. Ya. Apa itu sila pertama? Aduh, mau foto Pak? Ya, tidak membunuh. Karena orang Chinese, kita ini mau sembahyang apapun, mau samseng, ya, mau sembelih ayam, bebek, apa, silakan. Karena kayak seperti dulu mertua saya ya, dia harus milih sendiri ke pasar. Ini ayamnya. Hah, no kelo ubah gitu ya. 2 kilo ada enggak ya maksudnya gitu. Nah, Yen Long Wang tangannya gitu loh. Tunjuk aja kita mati. Jadi mertua saya seperti Yen Long Wang gitu loh. Jadi saya pelan-pelan kasih nasihatin, "Ma, kita boleh beli yang sudah jadi. Enggak usah kita pilih-pilih harus tuh, karena bukan jadi menantu juga kok." Ya, ayam itu kan untuk ritual sembahyang aja. Kalau mama untuk milih menantu bolehlah milih-milih. Tapi kalau hanya milih untuk paisase, mama kan bisa untuk ada teman saya itu dia sengaja dia jual yang sudah masak. Jadi kita sekarang gampang beli. Contohnya dia bikin kue juga mertua saya. Kalau ada acara sembahyang leluhur, hari kematian leluhur, nanti akong, nanti ama, dia bikin kue sendiri. Akhirnya gimana? Aduh, punya tangan sakit. Saya sama bilang, yang bikin kue tahu ya, kue 1 loyang berapa duit? Saya bilang gitu. Itu enggak worth it buat kamu sembuhkan tangan. Jadi kue itu di pasaran tuh banyak sekali yang enak-enak mah. Jangan terlalu kayak harus perfect, saya harus bikin sendiri. Zaman sekarang semuanya udah bisa pesan. Jadi akhirnya adik istri yang selalu pesan kue buat mama, supaya mama enggak ngelus tangannya sakit. Karena dia udah mau cekcap, mau usia 70 tahun mertua saya. Jadi udah rematik, ya kita maklum karena sering bikin kue, tangan ini agak sering dipakai. Akhirnya ini udah agak sakit. Nah itu juga harus kita tahu dari bunga itu tadi, anicca itu. Setiap orang yang bisa berdiri di sini, duduk di sini ini, artinya bunga yang baru berkembang, lama-lama juga akan layu. Itu salah satu fungsinya. Ya, apakah setelah layu, zaman sekarang gampang kok, mau botox boleh, mau pergi ke Cina boleh, mau ke Thailand boleh ya, semua boleh. Tapi menurut dokter saya, yang enggak oplas itu lebih cantik daripada yang oplas. Natural, ya kan? Banyak gagal di situ ya. Jadi yang cewek-cewek jangan takut, yang penting suami sayang aja. Kalau suami enggak sayang, enggak apa-apa, anak-anak sayang saja ya. Tata cara puja bakti ataupun baca parita, secara harfiah kata parita itu berarti perlindungan dalam bahasa Sri Lanka, spirit ya. Perhatian, tanda baca sikap tenang dan berwibawa, penuh perhatian atau konsentrasi. Getaran parita, terdapat keyakinan bahwa getaran suara dari pembacaan parita yang disertai dengan pemusatan pikiran dapat menenteramkan keadaan batin dan menghasilkan ketenangan batin ya. Kalau di sini saya nggak tahu baca paritanya seperti Bante Siri, Bante Adi Ratano, tanda bacanya kan bagus. Saya senang sekali kalau dengar Bante Siri Ratano baca parita, karena sudah sesuai tek 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 tek
tek gitu ya. Jadi di tempat kami baca paritanya juga seperti gitu, tapi suara kami lebih kenceng. Termasuk juga semalam nama Karapata, itu Romo Hantoro, dia duduk di samping saya, dia bilang gini, Ramani suara kamu paling kenceng. Kami sudah terbiasa bukan mengencangkan suara sekuat-kuat ataupun pakai teriak, bukan. Tapi saya orangnya itu suka baca parita. Saya waktu awal belajar agama Buddha, saya itu sering baca parita pagi hari dan malam hari ataupun sore hari. Kalau misalnya hari ini ada ke wihara puja bakti, maka hari itu sorenya saya tidak lafal parita di rumah, saya akan ke wihara. Seperjalanan saya ke kantor naik mobil, itu saya pakai buka terus di mobil saya itu dengar parita sampai ke kantor. Setelah di kantor tetap buka parita sampai saya meditasi dan tidur, suara parita itu selalu keluar. Sampai saya pun heran, kok 24 jam suara parita itu ada, kecuali saat terlelap tidur saja. Kekuatan parita itu ada enggak teman-teman di sini? Parita-parita ini adalah sabda Sang Buddha. Ya, sabda Sang Buddha yang diambil dari suta-suta ataupun dari Tipitaka, ya kan? Jadi hanya mengambil apa yang sesuaikan untuk umat sehari-hari. Ya, nah di sini saya terus terang dulu saya pernah mengalami hal yang sangat kurang, ya. Artinya suami saya bisnisnya lagi down. Saya hampir setiap hari saya baca parita. Lalu 2 tahun kemudian teman saya bertanya, kamu baca parita apa ya? Kok bisa ya usaha suami kamu itu langsung menjadi baik dan menjadi lebih bagus lagi. Saya pernah tanya sama Nera ya. Sama Nera bilang gini, kalau Anda hanya melafalkan parita dan tidak tahu artinya dan tidak mempraktekkan apa yang sudah dilafalkan, artinya Anda hanya menyanyi lagu yang Anda tidak ngerti. Contohnya kalau Koko bisa bahasa Inggris enggak? Mandarin? Oke, Mandarin enggak ya? Koko ngerti nggak ada orang selalu nyanyi lagu Woman Puyang? Oh enggak dengar juga. Koko dengar ya? Kita selalu dengar orang nyanyi lagu Woman Puyang. Tahu. Nah, tapi lagunya punya makna kita nggak ngerti kan? Nah, itu seperti kita baca parita. Kalau kita baca parita, jangan hanya palinya, tapi harus mengerti apa makna dari parita itu. Ya, seperti contohnya kita nyanyi lagu Indonesia Raya dari kecil, dari sekolah ya sampai sekarang. Saya ingin tahu lagu kebangsaan Indonesia Raya ini, di situ ada 2 bait. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Betul nggak? Kenapa bukan badannya duluan? Kenapa harus batinnya duluan? Karena kalau batinnya enggak sadar, enggak bangun, cuma badannya bangun kongkong, bengong. Batin, kita apa? Pikiran. Kalau kita, pikiran kita enggak disadarkan dengan bawana, nanti ada ya, itu nanti kita ceritakan. Maka itu seperti itu, bingung. Jadi jangan terbalik ya. Jadi harus jiwa dulu, baru badan ya. Bangun, waktu bangun tidur, kalian buka mata, kan semuanya mikir, oh aku hari ini mau mikir apa ya, mau kerja apa ya. Enggak, badannya kan duluan naik, habis itu jalan ke toilet, aku mau apa ke sini. Kan aneh jadinya, itu kan badannya, jadi kebingungan. Jadi jangan menjadi orang yang kebingungan pada saat ini. Nah ini tata cara puja bakti. Urutannya ada pembukaan, bawana, dhammadesana, dana paramita, pelimpahan jasa, dan penutup. Nah ini susunan paritanya seperti yang di buku biru yang kita baca dari nama Karapata sampai ditutup dengan nama Karapata juga ya. Apabila puja bakti dihadiri oleh biku, ini sangat penting ya, karena di buku parita itu kan pasti ada ya kalau parita ini. Jadi apabila puja bakti dihadiri oleh seorang biku, umat
membacakan Pancasila Aradhana, permohonan 5 sila dan mengikuti tuntunan yang disampaikan oleh biku, ya. Dan bawana, yaitu meditasi, merupakan suatu bentuk latihan spiritual bagi umat Buddha. Ada 2 jenis meditasi dalam agama Buddha, yaitu samatha bawana dan vipassana bawana. Samatha bawana adalah pengamatan perenungan pada satu objek dengan tujuan mencapai konsentrasi samadhi, sedangkan vipassana bawana adalah pengembangan perenungan pada beberapa objek dengan tujuan untuk memperoleh pandangan terang tentang pemahaman anicca, dukkha, anatta. Kalau bawana ini, saya rasa saya tidak banyak panjang lebar untuk menjelaskan karena saya juga lagi belajar. Ini lebih cocoknya diskusinya dengan Bante Adi dan Bante Siri. Dan di sini saya lihat banyak yogi yang sering ikut di tempat Bante Adi, ya. Jadi di sini Bangka luar biasa ya, karena kemarin saya datang Jumat itu saya juga minta Bante untuk izin saya mau ke Sakbuk. Ternyata bagus sekali ya, fasilitasnya bagus. Sayang kalau tidak dipergunakan. Teman-teman yang bukan ajaran agama Buddha itu pun boleh ikut. Artinya kita berusaha untuk memanage pikiran kita, bukan pikiran kita yang memanage kita. Saya di sini mau tanya ibu-ibu, adik-adik. Kadang di rumah kita itu baju udah banyak, tapi kita lihat baju ini, saya belum ada. Hampir mirip loh. Belilah. Gitu. Sampai di rumah nggak pakai, digantung aja. Saya selalu bilang sama teman saya, mau beli barang sesuatu itu jangan beli barang sampah pulang rumah. Artinya bikin semak, bikin banyak tapi kita nggak pakai. Itu namanya sampah. Tapi kalau Anda beli, pakai silakan. Nggak usah tahu itu harganya mau berapa ya, murah, meriah, bagus juga, nggak apa-apa. Kadang juga dibeli Taobao. Taobao sudah pesan-pesan sekali datang sempit. Akhirnya gimana? Numpuk di lemari. Kalau saya orangnya enggak. Saya kalau nggak bisa pakai, saya bagi ke saudara saya. Artinya kita jangan sampai barang itu sudah rusak, udah enggak benar kita baru kasih ke orang lain. Jangan. Kita berusaha memanage pikiran kita, memberi yang paling bagus, memberi yang lebih orang inginkan, ya. Jadi jangan sampai udah luntur, bajunya udah kena lunturan, kita baru kasih, ini baju mahal loh, mahal, kasih kamu aja, kamu pakai aja. Sekali orang buka, luntur, emangnya enggak gua apa. Nah itulah ya, kita harus memberi yang paling bagus ke orang lain. Jangan memberi orang yang asal-asalan, yang kita tidak mau, artinya supaya kita enggak bisa buang sendiri, kita suruh orang, kita kasih orang seolah-olah ini mahal. Kalau saya kurang suka, jadi saya biasanya kalau baju saya yang enggak muat, saya lebih bagus saya bawa kasih ponakan-ponakan saya ataupun teman-teman saya. Jadi kadang ada baju yang sudah kita beli, tujuannya itu dia kecil sih. Tapi wanita ya seperti gitu ya, beli baju semoga nanti aku bisa kurus, bisa pakai. Akhirnya label pun nggak dibuka-buka karena apa? Belum muat-muat. Bukan tidak kurus ya, tapi menambah gemuk. Akhirnya baju itu tadinya S. Kita dari M seharusnya kan ke S balik ya. Ternyata dari M kita ke L. Itu nggak akan kepake bajunya. Akhirnya gimana? Digantung situnya. Nah, saya sekarang sudah tidak mau. Saya selalu bilang sama teman, kita kasihlah ke teman-teman kita yang masih mau, mungkin mereka belum sempat beli baju ini, kita kasihkan ke mereka, mereka pakai, kita juga senang. Ya, jangan pelit yang hal-hal yang kayak gitu. Jangan mengharap kalau tidak bisa diet, jangan mengharap pakai es. Ya. Nah, bawana ini sangat memusat kepada pikiran. Pikiran yang baik itu akan, saya waktu awal-awal ya, saya nggak tahu di sini kan kebanyakan kan yogi juga ya, belajar meditasi ya. Saya pada saat saya belajar meditasi, dalam beberapa bulan kemudian waktu saya mau marah anak saya stop. Dalam hati saya keluar perkataan seperti gini, kenapa harus marah? Kenapa tidak mau baik-baik kasih tahu, kenapa tidak mau sampaikan dengan cara lisan dan kasih pengertian.
Jadi jangan sampai marah, akhirnya anaknya kesel, tidak mau lagi, ataupun kita pukul gitu kan. Nah, pada itu saya baru ingat, oh ini kelebihan meditasi, artinya kita kesadaran kita itu ada terus. Walaupun pada saat-saat kita marah, kesadaran itu dadakan muncul. Nah ini kadang teman saya sering cerita bahwa meditasi itu kalau saya duduk itu sering kayaknya mikirnya yang lain-lain, tapi waktu saya ingat saya tarik balik, itu artinya kamu sadar, saya bilang. Kalau kamu tidak sadar bisa duduk 1 jam, kamu melamun 1 jam. Mikir gas saya sudah tutup belum, mobil saya tadi tutup enggak ya, kunci enggak ya, rumah saya punya gas udah saya tutup belum ya, itu masakan besok gimana ya. Nah inilah perasaan yang selalu muncul di umumnya seperti gitu ya. Jadi ini kita harus berusaha untuk menghandle. Ya udah aku duduk di meditasi. Mindset kita kalau terbuka, udah positive thinking, artinya kita akan lebih sehat. Ada orang sedikit aja saya tidak peka. Kalau misalnya saya berdiri bertiga sama teman-teman saya, mereka selalu bilang, tadi si A itu lagi ngomong kamu nggak ngerti ya? Saya bilang saya nggak sadar dia ngomong saya, karena saya positive thinking orangnya. Benar-benar saya positive thinking banget ya, karena saya merasa dia lagi cerita. Dia cerita saya dengar, ternyata ceritanya itu orangnya saya. Sampai teman saya bilang, dia lagi ngomongin kamu itu. Saya bilang saya nggak sadar itu saya. Jadi orang baik itu akan diprotek dengan orang-orang yang di sekitarnya yang positif juga. Jadi ingat ya, yang positif dia akan mempunyai teman-teman yang sangat positif. Tapi orang yang negatif dia akan berteman dengan orang-orang yang negatif. Kenapa? Kalau orang positif ada satu orang yang masuk di dalam mereka itu yang negatif. Misalnya kita ngomong, ini wihara bikin kegiatan yuk kita bantu. Nggak usah bantu lah, panas gitu gini-gini. Nah dia sendiri aja nggak ikut, yang 4 orang ini jalan, ya kan? Nanti dia lama-lama merasa kenapa sih nggak bisa nyambung gitu. Nanti dia ketemu lagi 2-3 orang yang, kemarin tuh mereka ke wihara nggak tahu ngapain. Yuk kita ngafe yuk, yang kayak gini itu. Jadi jenis cari jenis, ya. Jadi kita jangan merasa bahwa pikiran itu, kalau kita nggak bisa kendalikan pikiran kita itu, kita akan merusak ke dalam. Artinya tubuh kita yang dimakan duluan. Pikiran kita kusut, kesehatan kita akan kena, itu sangat bahaya ya.
Jadi gimana caranya untuk menghilangkan marah daripada Anda marah-marah orang, teriak-teriak orang. Saya sering beli ini. Pada saat sedih, boleh buka yang namanya karaoke dari HP. Kita bisa nyanyi sampai teriak sampai suaramu habis. Artinya energi negatifmu diteriaklah sampai sekuat-kuatnya. Yang penting tetangga tidak lempar batu aja ke rumah kita. Silakan, ini tips saya ya. Saya menyanyi sampai sekuat-kuatnya supaya saya hilang. Saya bisa nyanyi 2 jam, 3 jam sampai saya udah lemas, udah tidur. Bangun, saya akan menghadapi lagi masalah itu, bukan lari dari masalah itu, tapi saya menghadapi masalah itu dengan tenang. Ya. Kenapa orang bisa marah sama kita? Kadang dia kesel, mungkin kita salah. Kalau misalnya ada teman yang sampaikan ke kita, kamu ya jangan kayak gini-gini, oh ya kamsia ya terima kasih. Kenapa? Masukan untuk kita. Orang kalau tidak care kita, dia tidak akan perhatikan kita. Saya selalu bilang sama anak saya bilang, Mami boleh jangan marah saya enggak? Saya bilang anak tetangga pernah enggak saya marah? Kalau Anda bukan anak saya tidak akan ngomelin kamu. Tapi kalau anak tetangga, dia mau gimana pun saya tidak mau tegur. Karena bukan anak saya, bukan tanggung jawab saya. Lalu saya bilang, pernah ibu tetangga itu datang marah kamu? Enggak pernah kan? Karena kamu juga bukan anaknya tetangga. Anak kita harus benar-benar jaga dan didik. Karena itu adalah kewajiban sebagai seorang ibu. Ya. Seorang ibu kalau tidak bisa mengajar anaknya dengan baik, artinya nanti anaknya besar akan rusak. Siapa yang disalahkan? Sekolah. Karena saya sering di sekolah, sering saja orang tua mengatakan, ini sekolah gimana sih? Gitu loh. Padahal anaknya itu tidur di rumah berapa jam, pulang ke rumah berapa jam. Alasannya enggak, di sekolah lebih lama. Ya lebih lama mamanya pergi jalan-jalan. Ya, jadi pikiran yang perlu kita olah. Kita lanjut. Udah jam 9 ya. Ini substansi puja bakti. Yang pertama adalah hakikat, isi, pokok, inti, cara latihan dan mengubah diri ya untuk mencapai kebahagiaan. Mengubah hubungan sosial menuju status ya. Jadi kadang kebahagiaan itu bukan hanya datang dari begitu saja, tapi harus kita lakukan apa untuk melakukan apa sehingga bisa hubungan sosial itu menuju status yang baru ataupun menjadi baik ya. Ini unsur ritual tubuh melalui gerak, perkataan melalui parita dan kekuatan efektif. Satu-satunya nilai adalah keadaan, pikiran dan bersihkan sesungguh-sungguhnya. Dan kelima adalah berkembangnya keyakinan, kepuasan, pengendalian diri, cinta kasih, ketenangan dan kebahagiaan. Jadi setelah kita lafalkan parita suci, maka kita berusaha untuk mempraktekkan. Setelah mempraktekkan, kalau benar sesuai dengan apa yang diajarkan, maka kita akan sangat senang, sangat bahagia ya. Kalau misalnya kita hanya baca lalu kita tidak praktekkan, tadi saya belum habis ya ceritanya ya. Teman saya tanya kenapa ya, saya pernah tanya kepada Samanera. Dulu Samaneranya masih, sekarang waktu itu Samaneranya ada di Wihara Samanera. Apakah kekuatan parita itu bisa saya baca habis itu suami saya punya bisnis jadi sehat seperti saat ini? Samaneranya mengatakan gini, kalau Anda hanya melafal parita itu seperti menyanyi lagu dan Anda tidak tahu makna arti lagu itu percuma. Tapi karena Citintin katanya, Anda dan suami itu bisa melafalkan parita, bisa mengerti makna dari parita, dan bisa mempraktekkan apa yang diajarkan dari parita, sehingga hasil-hasil positif yang di masa lampau dibawa untuk sampai sekarang ini. Jadi ada karma baik, ada karma buruk dong kita. Positive thinking, dia akan meraih karma baik terus. Kenapa? Benih-benih yang sudah ditanam di masa lampau itu akan mengikuti kita buruk dan baik. Dua ini akan saling datangin kita ya.
Jadi lihat mana dulu. Kalau kita sekarang berbuat baik, maka karma baik itu akan datang juga. Karena tadi saya sudah bilang, yang positif akan menjadi positif, yang negatif akan menjadi negatif, ya. Terima kasih sudah mendengarkan Tulus Mengabdi Tiada Henti, ya. Jadi materi saya sudah selesai. Sekarang saya dikasih waktu untuk tanya jawab. Katanya tanya jawab. Saya bilang saya tanya, Anda bilang jawab ya. Tanya. Jawab. Udah selesai. Ada yang mau tanya? Silakan. Dia maksudnya huichi Pak. Ya, kalau tidak mau tanya jawab, sekilas saya memberikan sesuatu mungkin ini pengalaman hidup saya ya. Karena di sini kita kan di tempat saya itu dulu kita juga sangat tradisi. Saya sering ke Mahayana dulu waktu sekolah. Saya sendiri sangat ingin tahu ya ajaran agama Buddha itu apa. Tapi di tempat kita nggak ada bante. Waktu saya sekolah itu cuma ada suhu, dan suhunya itu ngomongnya Hokkien. Hokkiennya itu saya nggak bisa dengar. Hokkiennya itu Hokkien benar-benar Cina banget itu. Jadi susah sekali untuk mendengar. Apalagi suhu kita itu udah tua. Waktu saya sekolah SMP itu dia udah cecap gohwe 70 lebih. Dan dia ngomongnya itu nggak bisa dengar. Saya nggak ngerti. Nah akhirnya biasanya kalau guru agama saya ngomong di depan, saya juga ngomongnya di belakang. Jadi itu pengalaman saya ya. Nah, saya sampai udah ketemu Bante. Waktu sebelum ketemu Bante itu, saya dibawa sama teman saya yang di Mahayana. Jadi saya sempat juga baca mantra waktu itu. Karena saya masih antara Mahayana sama Theravada, saya bingung mau kemana. Akhirnya saya berusaha untuk memahami. Nah suatu saat saya tanya sama Bante, Bante, ada Bante ya di Cetia waktu itu. Saya lupa Bantenya siapa. Bante, saya baca mantra ini lebih bagus atau saya baca buku Parita Suci? Bante bilang, ya terserah ibu lah. Mau baca apa? Enggak mungkin lah Bante bilang, oh lu baca Parita lah. Enggak ya, karena Bante kan harus fleksibel ya. Ibu suka yang mana, ibu baca yang mana gitu. Nah terakhirnya ada satu teman, dia duduk di samping, saya pinjam buku ya. Dia duduk di situ, itu adik, ini sekarang temannya Pak Hantoro juga, Rama Hantoro juga. Jadi dia duduk di situ, dia hanya santai aja ngomong gini. Temannya bilang gini, saya waktu tanya ada beberapa cowok kan duduk di situ. Satu-satunya sesepuh saya bilang, jangan sombong lah, bawa kasih orang lihat terus kamu baca apa gitu loh. Nah anak bunda ini cuma ngomong gini, Cece kalau suka baca mantra, kenapa Cece enggak buka buku baca Parita Suci ini, Parita biru itu, satu hari itu tebalnya itu sama loh sama dengan Cece pegang buku itu. Dia bilang gitu, mantra yang Cece pegang itu. Saya bilang, kenapa? Dia bilang di sini terdapat banyak sutta, sedangkan Cece cuma baca satu sutta. Cece untung mana kalau baca dua buku ini? Ini banyak sutta, yang Cece baca satu sutta. Nah waktu dia ngomong, saya langsung, iya benar. Ini loh yang saya mau cari. Itu padahal dia kecil saya belasan tahun. Tapi dia bisa mengingatkan saya. Jadi jangan menganggap anak kecil itu, anak kecil itu nggak bisa apa-apalah, saya lebih tua, makan garam lebih banyak dari Anda. Makanya yang tua-tua itu kena tensi, suka makan garam, ya kan? Jadi jangan menghina yang lebih kecil. Jadi yang lebih kecil itu bisa menyadarkan saya pada saat itu. Kenapa saya sadar? Karena apapun yang saya baca, saya harus mengerti buku itu maknanya apa, tujuannya kemana. Jadi pada saat saya baca buku mantra itu, saya tanya kepada, biar pesawatnya lewat dulu. Saya tanya kepada sesyong saya, Sesyong, ini belakangnya kok nama-namanya banyak sekali ya, itu hampir mau setebal gini di belakangnya. Saya tanya ini apa, mungkin Lause
pingin lebih hebat gitu kan. Jadi bacanya itu semua nama-nama dewa itu disebut satu persatu. Jadi tebalnya gini, bayangin sebanyak berapa banyak dewa di alam semesta ini. Akhirnya di Theravada saya hanya menemukan Sabesata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Jadi saya lebih cari yang lebih gampang, karena pada saat pesawat mau jatuh, saya tidak sempat berdoa yang panjang-panjang. Karena udah ketakutan, paling bisa itu Sabesata Bhavantu Sukhitata. Atau paling shortcut lagi SSBS. Ya, Sabesata Bhavantu Sukhitata. SSBS udah selesai. Mungkin belum sempat kita baca semoga semua makhluk hidup berbahagia. Pok. Bayangin baru semoga saya akan, belum, saya akan kemana tak tahu. Ya, jadi kita mendoakan semua makhluk berbahagia. Ini sekilas saja yang saya ingin sampaikan. Pilihlah di sini kan masih sangat tradisi. Saya dulu juga papa saya itu ketua yayasan Kelenteng. Jadi saya masih ingat saya ikut mama saya pergi pai-pai. Di sini ada yang usia 50 enggak? ABG. Aku baru gocap. Nah, jadi saya ikut mama saya dari kecil tuh suka tanya, "Ma, kenapa syuhnya? Kenapa mau bakar dupa? Lalu kenapa harus datang ke Kelenteng?" Mama saya langsung, "Shh, tak boleh tanya. Nanti mulut kamu dihukum." Jadi saya ditakutin enggak boleh tanya karena nanti mulut saya dihukum. Jadi dihukum sama siapa? Dewa katanya. Jadi saya diam, enggak berani ngomong. Tapi saya sudah dewasa kemudian saya mikir, kenapa mama saya ngomong gitu? Karena jangan tanya saya, karena saya sendiri pun enggak bisa jawab. Ya kan? Jadi waktu kecil itu saya makan di rumah, mama saya itu selalu bilang gini, kalau anak cewek jangan makannya piringnya nanti sebentar sini, nanti sebentar sini, sebentar sini. Kenapa, Ma? Itu pasti meritnya banyak suami nanti. Wah, saya mau cobalah makan, dapat banyak suami, saya makan sini sebentar, saya pindah sini sebentar, saya pindah sini sebentar. Mama saya bilang, bandel kamu ya. Saya dari kecil suka gitu sama mama saya. Jadi sebenarnya konsepnya apa? Supaya kamu nggak kotorin sini, kotorin sana sini. Saya susah beresin, ngomong aja sama anaknya. Nah, orang tua dulu dia tidak bisa mendidik anak dengan cara spontan memberikan sesuatu info yang positif, yang benar. Lalu dia dengan cara menakut-nakutin. Ya, akhirnya kita itu ditakutin sampai kita puatna, nggak punya itu lagi. Ya, takut menghadapi sesuatu, kita takut gitu loh. Jadi kalau orang tua sekarang enggak, saya sampai bilang sama suster saya, setiap kali yang ngasuh anak saya di rumah saya itu saya bilang, "Sus, duduk dulu. Jangan bilang ada momok di rumah ini. Kalau ada momok, kamu itulah momoknya." Karena anak saya jangan ditakutin dari kecil seperti gitu. Saya bilang. Banyak orang selalu kalau di rumah, kalau suster, kebanyakan itu kalau kita pulang kerja, "Bu, tadi di bawah itu ada hantu, nampak kaki aja, nggak pernah nampak badan." Saya bilang, saya udah tinggal di rumah ini berapa lama, mau lihat apa aja, kalau misalnya saya mau lihat duluan, saya lihat duluan, bukan kamu baru berapa hari aja di sini. Biasanya mereka gitu, makin takut, ada bayangan aja, udah takut. Kalau saya orangnya terbalik, kalau saya dengar suara malah saya pengen cari. Nah, ini satu lagi. Di satu rumah sewaan, anak saya punya mainan itu, saya taruhkan di tempat kotak yang kunci kiri kanan ya. Setiap jam 12 itu mainan anak saya yang piano itu tedenenene gitu, bunyi terus. Malam pertama jam 12. Dia bunyinya agak 2-3 detik kemudian dia hilang. Malam kedua gitu lagi, jam 12. Saya keluar, saya buka, saya tuang, bunyilah kalau bisa. Bunyi enggak kira-kira? Enggak, kalau bunyi saya udah enggak berdiri sini di rumah sakit. Pasti ketakutan dong. Ternyata kan karena kita tutup kotak itu, pada saat
orang lewat pakai motor, dia kan saya tinggalnya di Pelantar, dekat Pelantar. Dia lewat Pelantar saya, jadi ada goncangan dong. Jadi di dalam kota itu kayak kena gini. Nah, ya tekanan, benar. Jadi kena tekanan, bunyi pianonya yang bunyi karena baterainya masih ada kan, bunyi. Akhirnya saya tuang keluar, dia nggak bunyi, dalam hati saya untung nggak bunyi, kalau bunyi saya nggak tahu pakai merangkak larinya atau gimana teriaknya ya. Nah akhirnya saya kasih tahu teman, jangan selalu mengarah ke mistik. Realitanya gimana, harus tahu. Jadi kita belajar dhamma, belajar ke wihara bukan belajar menjadi orang yang lebih tidak mengerti, harus lebih mengerti dari orang lain. Logika kita jalan. Ya, logika kita jalan. Dan di ajaran agama Buddha itu tidak ada tradisi selain tradisi agama Buddha ya, tradisi menjadi atasilani, menjadi samanera. Itu hanya tradisi kita. Jadi untuk puja di altar silakan. Kalau di rumah, wah jangan memikirkan saya mau altar, mau puja. Dari kemarin saya pulang dari ITC, teman saya itu mertuanya itu tidak begitu senang dia ikut ajaran agama Buddha. Saya hanya bilang sama teman saya, jadilah orang baik. Artinya mertuamu melihat sesuatu perubahan kamu setelah ke wihara. Bukan menjadi sombong setelah ke wihara lalu kamu sombong-sombong di rumah mertua kamu. Jadi artinya kita jadi seorang itu kalau udah sering ke wihara kita harus jadi lebih sabar, lebih baik untuk orang lain juga untuk diri kita sendiri ya. Jangan sampai suatu saat kita baru mengeluh kenapa kita ke wihara harus saya nggak bisa gini-gini. Sebenarnya saya dari awal juga suami saya kurang suka saya ke wihara. Tapi saya bahas sama suami saya, kasihlah saya ke wihara. Saya tidak mau seperti ibu-ibu itu yang ngantar anak habis itu makan, jalan-jalan, belanja-belanja. Karena saya sudah melalui fase itu, saya merasa tidak cocok. Saya ingin belajar dhamma karena saya merasa ini satu-satunya kunci untuk saya ke alam yang lebih bahagia, bukan bahaya, ya. Tapi sama juga ya, kita masuk ke sini kalau kita nggak mempraktikkan dengan benar itu bahaya. Jadi kalau kita bisa mempraktikkan dengan baik itu bahagia, ya. Jadi materi saya mungkin sampai sini saja. Kalau masih belum ada tanya, kita selfie. Atau bisa nyanyi lagu Buddhis? Semalam MC-nya siapa? Niki ya? Ki, kamu kan pinter nyanyi Niki? Kamu kan pinter nyanyi? Ah, mana ada Ramani? Ada, jangan pura-pura. Jadi manusia tuh nggak boleh pura-pura tau. Tidak Ramani. Pakai mic dong biar dia masuk. Nyanyi lagu apa? Hah? Nyanyi apa? Soalnya pada naksir sama speaker saya. Waduh, Waduh, kenapa yang bisa? nah? Lo mau suruh Niki nyanyi? Wah, nyanyi lagu apa? Lagu Buddhis. Tidak tahu. Hadirkan cinta bisa? Nggak tahu Ramani. Saya jarang nyanyi Ramani. Oke, kita dengar lagu aja ya. Iya. Paling kalau ikut-ikut bisa lah Ramani. Mana enggak deh? Apa ada di nama deh? Mungkin lama kali. Nggak bergerak kalau di hah? Kipasnya nggak bergerak. Perlu starling. Starling. Aku kan ada baju starling. Ini yang live. Pada suatu hari Bisa? ku kan tua
Baik, terima kasih Ramani. Wah, boleh, terima kasih. Saya terharu. Saya sedikit berbahagia, saya baru berbilang terima kasih udah tepuk tangan. Harusnya tepuk tangan sekali lagi untuk Ramani. Yang lebih kenceng dulu. Nah, kalau sudah sarapan harusnya lebih kenceng. Kalau yang nggak kenceng nggak sarapan, berarti sarapan lagi kita habis ini. Baik, sedikit pengumuman. Jadi yang mau wisudi, kan kemarin kita sudah kasih tahu ya bahwa yang mau wisudi hari ini kita wajib menggunakan